Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kiranya semua dalam kondisi yang baik, sehat, penuh berkat dan mendapatkan satu penyertaan Tuhan yang selalu boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama beribadah doa, memanjatkan doa dan mendukung di dalam doa apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kita, dan juga apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan segenap jemaat yang ada. Kita akan mulai bakti ibadah kita pada saat ini, dan kita akan mengambil saat teduh sejenak. Biarlah kiranya apa yang kita lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18 mengatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, kata firman Tuhan, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Untuk saat ini kita boleh menikmati satu kehidupan. Untuk saat ini kita boleh menikmati berkat Tuhan. Untuk sampai saat ini kita boleh menikmati satu kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kita tidak akan kekurangan satu hal apapun ketika kehidupan kita senantiasa percaya dan bersandar kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita dan mohon pengampunan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau mengucap syukur Bapa atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kami ada pada saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur ada kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur ada satu kesehatan yang boleh kami rasakan. Kami juga bersyukur boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami tidak kekurangan satu hal apapun. Itu semua karena kebaikan dan penyertaan daripada Engkau. Bapa di surga, kami mohon Tuhan, biarkanlah kiranya berkat-berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami mau percaya Engkau, kami mau pegang janji Engkau, di mana Engkau senantiasa ada bagi kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami sadar Tuhan, kami sadar dalam hari-hari kami, dalam kehidupan kami, banyak perkara, banyak sikap kehidupan yang tidak dapat menyenangkan Engkau. Kami mohon diampuni, layakkan kami Tuhan. Kami mohon diampuni akan segala dosa yang membelenggu kami, hati kami, pikiran kami, tutur kata kami, sikap kehidupan kami yang seringkali berlaku curang, berlaku jahat di hadapan Engkau. Kami mohon pengampunan. Biarlah pengampunan-Mu boleh membawa satu kehidupan kepada kehidupan kami hari-hari yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin bakti dan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hingga apa yang kami lakukan semuanya tertuju untuk kemuliaan nama-Mu. Apa yang kami lakukan mendatangkan berkat daripada Engkau. Apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur, kami berdoa atas setiap berkat dan pertolongan. Haleluya Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Indonesia pada saat ini terus bergumul akan segala situasi dan kondisi yang ada. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh kehidupan umat manusia dimanapun berada sedang bergumul dan berjuang untuk mempertahankan kehidupan. Sampai saat ini kita tidak tahu bagaimana caranya, cara yang terbaik untuk menanggulangi, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Dan Indonesia membutuhkan kita. Indonesia membutuhkan uluran tangan kita. Indonesia membutuhkan berkat dalam kehidupan kita. Indonesia membutuhkan doa dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, berdoa untuk pemerintahan yang ada, berdoa untuk situasi kondisi yang ada, dan kita juga berdoa untuk pemerintahan yang ada. Biarlah kiranya melalui kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, Indonesia mendapatkan lawatan. Sebelum kita berdoa, kita mau naikkan satu pujian, doa kami untuk Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri
dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita mau melawat Indonesia di dalam setiap doa yang ada, dan biarlah kiranya Tuhan campur tangan. Bapa di surga, kami mohon di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dengan kerendahan diri, dengan kerendahan hati, kami mohon di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon di dalam kuasa-Mu Tuhan, biarlah Indonesia boleh mendapatkan uluran tangan, boleh mendapatkan berkat yang datangnya daripada Engkau. Kami menyadari Indonesia saat ini berada dalam keterpurukan. Indonesia pada saat ini sedang berjuang melawan virus corona yang ada. Indonesia saat ini sedang berjuang untuk bangkit, menata ekonomi lebih baik. Biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa-Mu, Engkau yang akan tolong, Engkau yang akan berkati, Engkau yang akan menyertai bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, berkati setiap anak-anak Tuhan, setiap umat manusia yang ada di Indonesia dan di belahan bumi manapun mereka berada, sedang sakit. Tuhan berikan jamahan, Tuhan berikan lawatan, Tuhan berikan kesembuhan dalam kehidupan mereka untuk
setiap anak-anakmu, setiap umat manusia beroleh satu kehidupan yang datangnya daripada Engkau. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan untuk sakit penyakit yang dirasakan. Dan kami juga berdoa di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, berkati para dokter, para perawat yang mencoba berusaha menolong mereka. Ini hanya usaha yang kami lakukan, ini hanya upaya yang dapat kami perbuat. Tetapi kesembuhan, kesehatan, kehidupan, semuanya datangnya daripada Engkau. Dan biarlah kiranya melalui kasih-Mu Tuhan, mujizat-mujizat-Mu dinyatakan, mujizat-mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berseru, Tuhan tolong kami. Dan kami juga berdoa para tenaga kerja, tenaga medis, tenaga kesehatan yang berjuang, biarlah kiranya Engkau memproteksi mereka, Engkau memberikan perlindungan secara khusus dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan sampai sekarang Tuhan, banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berjuang dan pada akhirnya menyerahkan jiwanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong kehidupan bangsa dan negara kami. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran yang ada, hingga pemerintahan yang ada di sekitar kami, RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota. Biarlah kiranya dapat bersinergi untuk boleh menolong, untuk boleh membawa satu pemulihan yang lebih baik bagi Indonesia di dalam keterpurukan yang terjadi. Program-program yang dicanangkan biarlah berjalan dengan baik, boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Dan Tuhan campur tangan di dalam program-program yang ada. Program PPKN yang diperpanjang, biarlah melalui upaya ini ada penekanan penyebaran virus corona. Program vaksinasi kiranya akan menambahkan kekuatan imun dari setiap anak-anak-Mu. Dan program bantuan sosial yang sungguh-sungguh diharapkan bagi masyarakat kiranya dapat berdampak dan mengenai tepat sasaran. Tuhan berkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang campur tangan, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan itu semua karena anugerah pertolongan dan penyertaan Tuhan boleh terjadi. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga mohon di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga mohon di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Selain pandemik yang terus menyebar dan belum teratasi, mungkin masih banyak yang terjadi, musibah, bencana alam yang terjadi di bangsa dan negara kami. Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, dan biarlah itu semua boleh terjadi atas otoritas dan kehendak-Mu Tuhan, dan pemulihan boleh terjadi. Dan kami juga berdoa untuk stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, stabilitas di dalam pangan, ketahanan pangan. Tuhan berkati, Tuhan tolong, dan biarlah kiranya semuanya boleh terjadi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kiranya berkat dan pertolongan Tuhan sajalah yang akan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di Indonesia melalui gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan berkati Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan otoritas dan kehendak-Mu. Tuhan berkati, dan biarlah kiranya melalui kasih Tuhan, GGBI beserta kepengurusan yang ada dalam melaksanakan program dan kegiatan dan pelayanan boleh berdampak bagi masyarakat umum. Yayasan-yayasan baptis, lembaga rumah sakit baptis, Tuhan berkati. Kiranya itu semua juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada yang bernaung di bawah naungan gereja baptis. Tuhan berkati, biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan juga akan terus bersaksi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi seru doa kami untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya melalui kasih Tuhan, berkat-Mu dicurahkan. Melalui kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu boleh kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita
kita akan terus tingkatkan bakti dan ibadah kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan terus menantikan jawaban di dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan. Kita akan belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Taman Tuhan menjadi taman kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami, menguatkan, meneguhkan kami untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi agen pemulihan yang Tuhan percayakan. Di dalam kasih dan kuat kuasa-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti Jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 26 Juli yang lalu, saya secara pribadi berharap
bahwa PPKM, program yang dicanangkan pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat, tidak diperpanjang lagi, dan hasil evaluasi dinyatakan baik, ya, adanya penurunan dari korban, adanya tingkat kesembuhan yang naik, dan orang-orang yang terpapar sakit penyakit juga turun. Ini yang menjadi harapan saya secara pribadi. Namun di tanggal 26 ketika program PPKM berakhir, ternyata oleh Presiden Jokowi diperpanjang 1 minggu ke depan sampai tanggal 2 Agustus. Secara pribadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya merindukan adanya pemulihan terjadi, pemulihan kehidupan aktivitas masyarakat terjadi, pemulihan di sektor ekonomi terjadi, pemulihan bagaimana orang-orang dapat beraktivitas, bekerja boleh terjadi. Dan terlebih lagi dari semuanya itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya rindu untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan naikkan syukur dan puji-pujian di hadapan Tuhan secara bertatap muka. Namun dengan hasil yang ada, evaluasi yang ada, masih banyak orang-orang yang terpapar virus corona, dan masih banyak orang-orang yang harus ngantri di rumah sakit dan tidak mendapat bagian tempat tidur. Dan maaf kata Bapak Ibu Saudara, masih banyak tetangga-tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita yang mungkin menjadi korban keganasan virus corona. Nah, dengan adanya situasi seperti ini tidak menutup kemungkinan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan situasi kondisi yang mencekam, situasi dan kondisi yang menakutkan, bagaimana kematian menghantui kehidupan manusia, tidak menutup kemungkinan Tuhan Yesus memakai kehidupan saudara semua. Tuhan Yesus memakai kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memakai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk membawa berkat. Tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan kita dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi agen pemulihan bagi kehidupan umat manusia yang ada di tempat ini, dimanapun mereka berada, atau menjadi agen pemulihan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam sektor kesehatan, dalam sektor ekonomi, dalam sektor aktivitas dunia industri. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi agen pemulihan. Tidak hanya seperti kehidupan Ayub yang dipakai oleh Allah dalam doanya, dalam permohonannya, dalam ucapan syukurnya, dipakai sebagai alat pemulihan bagi orang-orang di sekitarnya. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 mengatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Ayub dipakai oleh Allah menjadi agen pemulihan bagi orang-orang di sekitarnya, dan juga sekaligus menjadi sarana pemulihan dalam kehidupan secara pribadi ketika Ayub berdoa. Apa yang dapat kita renungkan melalui ayat ini? Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10, yaitu peristiwa Ayub berdoa memohon kepada Allah untuk pemulihan terjadi. Yang pertama yang dapat kita renungkan, masa sulit adalah proses rohani yang perlu dibangun. Masa sulit adalah proses rohani yang perlu dibangun. Apa yang kita yakini atau inginkan, kita selalu berpikir itu adalah kebutuhan dan itu adalah yang terbaik bagi kita. Apa yang kita yakini itu senantiasa menjadi satu kebutuhan dan itu adalah yang terbaik. Dan apa yang kita yakini, seringkali kita berusaha, berjuang untuk mendapatkan, dan itu menjadi satu keyakinan harus terjadi dalam kehidupan kita.
Ini karena sebuah keyakinan bahwa kita butuh, bahwa kita memerlukan, bahwa itu terbaik dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Namun realitasnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun realitas yang terjadi belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini itu merupakan kebutuhan kita dan itu yang terbaik dalam kehidupan kita menurut ukuran Tuhan. Belum tentu apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi kebenaran kita itu menjadi suatu hal yang benar dan berkenan di hadapan kita. Demikian pula kehidupan Ayub secara pribadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti kehidupan kita, kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ayub dan kehidupan kita tentu menginginkan kehidupan dan situasi yang baik-baik saja, situasi yang baik, situasi yang sehat, kehidupan istri atau pasangan hidup yang mengasihi, anak-anak yang taat, anak-anak yang nurut, dan juga dapat menjadi berkat, diberkati oleh Tuhan. Ini yang menjadi satu harapan bagi Ayub dan bagi orang-orang kebanyakannya. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Ayub mengalami situasi yang sebaliknya. Awal-awal cerita di dalam Alkitab, ketika Ayub mendapatkan satu puncak kehidupan yang Tuhan berikan, itu kehidupan yang Tuhan percayakan, justru di hari-hari berikutnya Ayub mendapatkan sesuatu hal yang sebaliknya. Dan tentunya ini bukanlah sesuatu yang diharapkan bagi Ayub. Situasi sebaliknya tentulah bukanlah sesuatu yang kita harapkan, yang saudara harapkan, yang saya harapkan. Ini bukanlah sesuatu yang kita inginkan dan kita harapkan. Nah, dalam masa seperti saat ini, tidak seorang pun juga mengharapkan atau menginginkan. Bagaimana virus menyebar begitu luar biasa, bagaimana korban begitu banyak, bagaimana banyak orang di PHK, banyak orang yang nganggur, banyak orang harus banting setir melakukan segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang menginginkan. Ya. Namun, jika dalam masa seperti ini kehidupan kita berjalan dengan baik, semakin diberkati, ya. Ketika kita menjalani situasi yang sulit atau masa-masa yang seperti ini, kehidupan kita tetap baik, semakin diberkati, kondisi tetap sehat dan lebih diberkati, adalah satu kesempatan bagi kita untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan selalu dinyatakan, bagaimana penyertaan Tuhan selalu menyertai kita, dan sudah sepatutnya jikalau kondisi kita baik-baik saja, kita mengucap syukur, memberikan apa yang menjadi bagian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun apabila kehidupan kita berada dalam satu pusaran tekanan yang terjadi pada saat ini, adanya kesulitan, adanya satu tekanan, adanya satu hambatan, kita harus percaya bahwa Allah dalam keadaan semacam itu selalu berada dengan kita. Kita harus percaya dalam kondisi yang seperti ini Tuhan Yesus selalu ada dengan kita, menyertai kita, menuntun kehidupan kita secara pribadi untuk membangun kehidupan kita lebih baik dan membangun kerajaan Allah dalam kehidupan kita, menjadi satu kesempatan di dalam masa sulit seperti ini kita membangun satu rohani yang lebih baik di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kehidupan rohani yang harus kita bangun, di mana kita semakin melekat, di mana kita semakin berharap, di mana kita semakin berseru kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam masa-masa yang tidak menyenangkan saat ini. Masa seperti ini adalah satu kesempatan untuk kita bersama. Masa sulit tentunya menjadi satu keharusan bagi kita untuk tidak melupakan Tuhan. Masa sulit bukan menjadi alasan bagi kita untuk melupakan Tuhan Yesus. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar tentang kehidupan Ayub secara pribadi, hidup yang saleh, jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan, tidak menjadikan kehidupan manusia itu terhindar dari masa sulit.
kehidupan yang saleh dan jujur di hadapan Allah, menjauhi kejahatan, tidak menjadikan satu alasan untuk terhindar dari tekanan-tekanan kehidupan yang ada. Hal ini terbukti secara pribadi dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang boleh melayani dengan kesungguhan, anak-anak Tuhan yang boleh mengabdikan atau membaktikan kehidupannya, anak-anak Tuhan yang boleh melayani dengan sepenuh hati, menjadi korban. Baik itu korban nyawa, korban PHK, korban ekonomi, banyak terjadi. Tidak menjadi alasan bagaimana virus corona menekan setiap kehidupan umat manusia, dan kita yang masih tahan saat ini harus tetap menjaga protokol kesehatan, harus tetap bisa mawas diri, waspada bagaimana menjaga kesehatan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dalam masa sulit yang Tuhan percayakan adalah suatu kesempatan bagi kita untuk dapat secara pribadi lebih menikmati kasih karunia Tuhan dan menuntun kita untuk naik level yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin kita akan belajar dari kisah Ayub? Bagaimana Ayub ketika digerus dengan permasalahan, ketika Ayub ada dalam lingkungan permasalahan, ya, dan Ayub berada di dalam level yang lebih tinggi, baik secara kehidupan rohani, baik dalam kedekatan dengan Kristus, dan juga baik dalam kehidupan secara pribadi. Memang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seketika seolah-olah kehidupan Ayub ditinggalkan oleh Allah, ya. Ayub menderita sendiri, Ayub merasakan kesakitannya sendiri, Ayub ditinggalkan sendiri. Namun dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang dialami Ayub, Allah tidak membiarkan Ayub seorang diri. Allah berada bersama Ayub di dalam setiap harinya. Dan tentunya ketika kita punya hubungan dengan Kristus secara pribadi, Kristus selalu ada dalam kehidupan kita, di dalam setiap situasi, kondisi, dan masa-masa yang Tuhan percayakan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa kesulitan yang dialami Ayub membawa satu pemulihan, membawa perdamaian antara hubungan Ayub dengan Allah, dan juga berkat-berkat yang dirasakan Ayub secara pribadi, ya, di mana juga Allah akan mengulurkan tangannya untuk menolong mereka yang bertekun untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan secara total. Tentunya kita akan sepakat Bapak Ibu Saudara, di dalam masa sulit, ya, ketika kita belajar tentang kisahnya Ayub, bahwa Allah tidak akan membiarkan, bahwa Allah akan memulihkan, bahwa Allah akan memperdamaikan hubungannya dan menjadikan kehidupan lebih baik. Kita akan sepakat bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus dalam situasi dan masa apapun yang menekan kehidupan kita. Karena kita tahu hubungan kedekatan kita dengan Kristus akan menghantarkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Memang seketika saat itu seolah-olah kita sendiri. Memang seketika saat itu kita seolah-olah dibiarkan begitu saja. Tetapi hubungan dengan Kristus secara pribadi, ketekunan berhubungan dengan Kristus secara pribadi akan menghantarkan kita menuju satu proses yang lebih baik dalam kehidupan kita. Setiap orang yang tetap setia kepada Allah di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan hidup ini akhirnya akan menikmati keadaan penuh sukacita dan berkat ketika ia menikmati kehadiran Allah dalam kehidupan. Menjadi satu perenungan, apakah di dalam masa sulit dan kita tidak bisa mengikuti kegiatan ibadah yang diatur sedemikian rupa sehingga kehidupan kita bebas, tidak ada aturan, tidak ada jadwal, di mana tidak lagi ada satu keharusan di hari Minggu harus ke gereja. Apakah kita punya kualitas hubungan secara pribadi dengan Kristus? Karena ini menjadi satu
kedua, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Ketika di dalam masa sulit, kita tetap memiliki hubungan dengan Kristus. Dan ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo berdoa kepada Allah untuk pemulihan. Dalam kehidupan Ayub ada kesempatan untuk berdoa, dan Ayub tidak menyia-nyiakan satu kesempatan tersebut untuk berdoa dan untuk membawa pemulihan dalam kehidupan secara pribadi maupun orang lain. Secara garis besar, dalam pokok doa Ayub, selain berdoa untuk dirinya sendiri, Ayub juga berdoa untuk sahabat-sahabatnya, orang-orang di sekitarnya, untuk bisa dipulihkan. Ayub berdoa untuk orang lain. Dalam doanya Ayub membawa berkat. Dalam doanya Ayub ingin berdampak dalam kehidupannya secara pribadi. Ketika Tuhan menyatakan satu kehendak bahwa Ayub akan dipulihkan, Ayub teringat. Ayub pun juga ingin membawa pemulihan, membawa berkat bagi orang-orang sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesendirian kita, dalam keterpurukan kita, dalam tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita, sebelum Tuhan memulihkan kehidupan kita, sebelum memulihkan kehidupan saudara secara pribadi, Tuhan mengajak untuk kita berdoa dengan situasi kondisi yang ada. Tuhan mengajak untuk kita berdoa membawa pemulihan bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kekuatan doa, bawa berkat bagi orang lain, yang bisa memberkati orang lain. Oleh sebab itu, gunakanlah doa sebagai sarana pemulihan dan memberkati orang-orang di sekitar kita, membawa situasi yang lebih baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ada satu kesempatan dalam kehidupan kita berdoa, jangan lupa doakan orang-orang di sekitar kita. Doakan bangsa dan negara kita yang sedang membutuhkan uluran tangan. Karena kita tidak bisa memberikan lebih. Kemampuan kita untuk menolong bangsa dan negara kita terbatas. Kemampuan untuk menolong keberadaan orang-orang kita di sekitar kita terbatas. Tetapi kita memiliki kuasa doa yang tidak terbatas. Terlebih lagi melalui pembelajaran dari kitab Ayub dan kisah dari Ayub secara pribadi, Ayub bisa membawa pemulihan bagi orang-orang di sekitarnya ketika Ayub berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri setiap rangkaian ibadah pada malam hari ini. Kita mau bersatu hati. Hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa untuk gereja yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita melalui Gereja Baptis Indonesia Pasar Kemis, Mega Church. Biarlah Tuhan memberkati. Melalui gereja ini menjadi berkat. Melalui gereja ini jemaat-jemaat diberkati. Melalui gereja ini banyak orang boleh diberkati dan boleh mengenal Kristus. Kita juga berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat, yang boleh dijalani oleh jemaat, situasi kondisi yang tidak mendukung, kiranya Tuhan memberkati. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan. Engkaulah satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa di dalam tangan kasih dan kuat kuasa berkati Gereja Baptis Indonesia Megachurch Pasar Kemis di dalam segala sesuatu yang menjadi pergumulan tantangan. Biarlah kiranya Engkau tolong. Kami rindu Tuhan, gerejamu kembali beraktivitas, gerejamu boleh menjadi pusat dalam kehidupan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Gerejamu boleh menjadi suatu pusat penyembahan dalam kehidupan kami. Engkau yang tolong, Engkau yang berkati, Engkau yang kuduskan, dan biarlah kiranya semuanya boleh berjalan menurut kehendak dan rencana Tuhan yang berkati. Bapa di surga, kami juga berdoa di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Biarlah kiranya Engkau terus menolong di dalam setiap panitia gereja, panitia perancang gereja, untuk terus memikirkan pekerjaan Tuhan yang ada, membawa satu kemajuan, membawa satu dampak, menuangkan inovasi, ide dan gagasan yang ada. Dan biarlah itu semua boleh mendapatkan satu berkat dan restu daripada Tuhan. Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu, kiranya Engkau yang akan terus memberkati apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan gereja di dalam operasional, dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan berkati ketika jemaat merindukan tempat ibadah permanen. Biarlah menurut kehendak dan rencana Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan. Dan kami juga berdoa, biarlah gerejamu boleh menjadi satu pusat penyembahan, pusat pembelajaran Alkitab, dan bagaimana kami boleh menerapkan kasih Kristus menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan berkati gerejamu, Gereja Baptis Indonesia Megachurch Pasar Kemis, kiranya boleh menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa, menyerahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan. Kami tidak tahu apa yang dirasakan pada saat ini. Jikalau ada di antara kami yang sedang mengikuti siaran langsung ini, biarlah kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami sakit, Tuhan berikan jamahan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan. Setiap sendi-sendi kehidupan kami yang mengalami sakit penyakit, di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dan jika kami harus berobat untuk menjadi satu sarana kesembuhan, Tuhan berkati, Tuhan berikan pembiayaan, Tuhan terus tolong. Dan kami juga berdoa di dalam tangan kasih dan kuasa, Tuhan berkati untuk setiap rumah tangga dari anak-anak-Mu. Kami terus mengundang Engkau menjadi kepala atas kami. Kami merindukan damai sejahtera, kami merindukan berkat dan pertolongan Tuhan. Segala aktivitas yang dilakukan, yang dijumpai oleh kepala keluarga dan setiap anggota keluarga untuk menikmati berkat daripada Engkau, Tuhan berkati. Pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan, kiranya boleh mendapatkan berkat daripada Engkau. Dan segala sesuatu yang boleh kami lakukan, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, Tuhan jadikan berhasil, dan Engkau terus mengangkat kami menjadi kepala di dalam setiap bagian kehidupan kami, dan bukan Engkau, Tuhan berkati. Dan kami juga menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang harus sekolah belajar di rumah, yang harus beradaptasi, yang harus banyak mengeluarkan tenaga, pikiran untuk konsentrasi, dan juga biaya di dalam membayar jaringan internet. Biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan biarlah semuanya ini Tuhan terus campur tangan di dalam setiap rumah tangga anak-anak. Berikan berkat untuk membiayai kuota dalam kehidupan jemaat Tuhan, sehingga anak-anak boleh belajar dengan baik, meraih prestasi mereka. Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa di dalam tumbuh kembang anak-anak-Mu, biarlah kiranya mereka boleh mendapatkan yang terbaik di masa depan mereka. Bagi anak-anak Tuhan, Pak Monirin, Maria, Delva yang menyelesaikan tugas karya akhir, Tuhan berkati. Biarlah kiranya mereka boleh mendapatkan gelar atau mendapatkan satu kerinduan masa depan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan ketika mereka boleh menyelesaikan tugas yang ada dan harus mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan sesuai dengan bakat dan talenta yang dimiliki, dan biarlah itu semua hormat dan kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dan kami juga menyerahkan beban-beban pergumulan yang dihadapi anak-anak-Mu yang mencari pasangan hidup, yang rindu membangun bahtera rumah tangga. Tuhan berkati, biar segala sesuatu yang direncanakan itu semua datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan, kalau mungkin pada saat ini ada beban-beban, ada pergumulan, tanggungan yang harus kami lunasi, kami menengadahkan tangan Tuhan, memohon berkat-Mu. Curahkanlah Tuhan pundi-pundi rupiah untuk kami boleh menyelesaikan setiap tanggungan yang ada. Jikalau itu terjadi karena kelalaian kami, jikalau itu terjadi karena kecerobohan kami mohon ampun Tuhan, pulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya berkat kasih karunia-Mu yang akan terus tercurah dalam kehidupan kami, di dalam setiap kehidupan jemaat Gereja Baptis Mega Pasar Kamis, kiranya boleh mendapatkan rahmat dan hikmat Tuhan. Tuhan berkati. Inilah Bapa yang menjadi seru doa dan permohonan kami, dan kami akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah doa pada malam hari ini. Biarlah kiranya berkat dan kemurahan Tuhan yang akan terus tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.